Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Di sini saya akan membahas cara membuat kas kecil. Apa toh pengertian dari kas kecil itu? Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kas kecil adalah jumlah uang tunai yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang kecil-kecil. Sehingga kas kecil merupakan sejumlah uang tunai atau kas yang disediakan untuk melayani pembayaran perusahaan yang rutin dan meliputi jumlah yang relatif sangat kecil. Nah, selain pengertian dari KBBI, ada juga pengertian menurut Ida Nur Aida, yaitu yang di dalam bukunya yang berjudul Manajemen Administrasi Perkantoran mendefinisikan kas kecil atau disebut juga petty cash. Petty cash itu apa toh teman-teman? Petty cash itu adalah suatu dana yang berperan penting dalam kelancaran perusahaan, seperti memenuhi kebutuhan kantor dengan beberapa prosedur yang ditetapkan. Oke teman-teman, setelah kita pelajari tentang pengertiannya, sekarang tujuan adanya kas kecil. Apa saja tuh tujuannya kas kecil? Tujuannya tuh ada 5. Yang pertama, untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya kecil. Biasanya ini sudah ditentukan batas maksimumnya berapa. Misal 100.000 dan seterusnya. Yang kedua, membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak. Contohnya kayak peralatan kantor yang habis lah, apalah, itulah. Yang ketiga, keperluan pembayaran yang jumlahnya kecil dan tidak praktis bila dibayar dengan cek. Yang keempat, membantu kelancaran kegiatan pimpinan. Dan yang kelima, membantu administrasi kantor atau sekretaris dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya memberikan pelayanan yang optimal kepada kolega dan pelanggan. Nah, setelah kita menyimak pengertian dan juga tujuan adanya kas kecil, kita kan jadi paham toh tentang tersedianya kas kecil. Ternyata akan mempermudah kinerja seorang administrasi kantor, sekretaris, atau akuntan dalam melakukan transaksi dalam jumlah kecil. Nah, kas kecil itu sangat penting. Selanjutnya ada metode pengelolaan kas kecil. Metode itu ada 2. Yang pertama, metode tetap atau metode impres. Ini biasanya kasir atau akuntan yang bertanggung jawab pada jumlah dana yang ada, baik terbentuk uang tunai maupun tanda terima yang ditandatangani. Tanda terima akan memberi bukti yang diperlukan oleh bagian keuangan yang memberikan pengisian uang kas kecil. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu ada dana tidak tetap atau disebut dengan metode fluctuating. Nah, ini tuh saldo kas kecil selalu sama besar jumlah yang diserahkan kepada kasir atau akuntan ketika membentuk dana kas kecil, kecuali bagian keuangan atau salah satu pihak memutuskan untuk mengembalikan saldo dana kas kecil. Perlu diingat ya teman-teman bahwa kasir harus memiliki bukti detail setiap pembayaran menggunakan bukti pengeluaran untuk mengisi kembali saldo kas kecil. Jadi kita tuh harus sangat teliti teman-teman kalau jadi kasir. Lalu ada juga komponen dalam kas kecil. Komponennya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, komponen bukti kas keluar.
Kas keluar ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi. Fungsi kas besar juga tercantum dalam dokumen tersebut ke dalam bukti kas keluar. Dalam setiap dana kas kecil, dokumen ini sangat banget diperlukan pada pengisian dana kas kecil. Yang kedua ada cek. Cek adalah dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank membayarkan sejumlah uang pada yang dituju atau pihak namanya tercantum pada cek atau pembawa cek. Nantinya uang akan diambil dari rekening yang bertanda tangan. Yang ketiga, permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, ini tuh digunakan oleh pengguna kas kecil untuk meminta sejumlah uang kepada pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berfungsi sebagai bukti pengeluaran. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Nah, ini tuh dibuat memakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil, tentunya sebagai bukti yang harus dilampiri, bukti-bukti pengeluaran kas, dan disertakan oleh pemakaian dana kas kecil pada pemegang dana kas kecil. Yang kelima, permintaan pengisian kembali kas kecil. Ini tuh dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar guna untuk pengisian kembali dana kas kecil. Nah, yang selanjutnya ada beberapa cara untuk membuat kas kecil. Yang pertama itu menentukan saldo. Kenapa toh kok menentukan saldo? Karena harus disesuaikan dengan saldo kas kecil tergantung pada metode penyusunan kas kecil, yaitu disebut juga dengan metode tetap atau metode fluktuatif. Yang kedua, menunjuk pengelola dana kas kecil. Biasanya ini tuh ada satu karyawan yang mengontrol arus kas kecil. Yang ketiga, mengisi saldo kas kecil. Nah, ini tuh dilakukan setelah finansial teman-teman ketika sudah diperintahkan. Dan yang terakhir, mengisi kembali saldo kas kecil. Ketika sudah waktunya tiba, saldo kas kecil tuh bakal diisi kembali. Proses itu dilakukan dengan mengisi formulir permintaan pengisian kembali kas kecil. Itu diajukan oleh kasir agar dapat menyediakan bukti kas keluar. Tahapan itu akan menjadi sirkulasi yang diulang setiap periode baru yang berlangsung. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.